Dan di sini Anda mendapatkan apa ya? Cinta terakhir Anda ya, dan kan hari ini Anda sudah di apa namanya, yudisium. Sebentar lagi Anda wisuda. Lalu Anda mendapatkan ijazah. Setelah itu langkah apa? Alhamdulillah, saya juga menemukan istilahnya orang istimewa lah, orang spesial lah. Dari studi akhir-akhir saya di ilmu pemerintahan. Oh, bukan dari awal ya? Bukan, Pak. Oh, mengapa Anda memilih program studi ilmu pemerintahan? Anda tidak memilih program studi yang lain? Karena apa prospek yang Anda lihat ke depan dengan memilih program studi ilmu pemerintahan? Lalu apa harapan Anda ke depan terhadap program studi ilmu pemerintahan ini? Harapan saya semoga dosen-dosennya nanti, Pak, banyak lagi yang bergelar sarjana, doktor S3 lah, gitu, supaya lebih. Oh, jadi Anda menyinggung saya nih? Anda menyinggung saya ya? Oke, terima kasih Saudara Fatur Rahman sudah hadir di podcast obrolan santai Bung Iwan. Anda sudah selesai kuliah, selesai di yudisium, selesai ujian, Anda sudah bergelar SIP. Karena pemirsa atau penonton dari obrolan santai Bung Iwan ingin kenal Anda lebih dekat, silakan Anda memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya. Halo guys, perkenalkan saya Fatur Rahman, mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2018 kelas D. Kesan dan pesan. Ya, kesan dan pesan selama Anda studi di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, kesan dan pesan yang saya dapat di saat studi ilmu pemerintahan sangat baik, Pak. Banyak pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya dapatkan di luar kampus, akhirnya saya dapatkan di sini. Baik dari pengalaman materi ataupun pengalaman hidup, sangat banyak membantu dalam hidup saya, Pak. Kemudian, alhamdulillah, saya juga menemukan istilahnya orang istimewa lah, orang spesial lah. Dari studi akhir-akhir saya di ilmu pemerintahan. Oh, bukan dari awal ya? Bukan, Pak. Oh, oh iya. Lalu, mengapa Anda memilih ilmu pemerintahan? Mengapa Anda tidak memilih jurusan lain atau program studi lain ya? Karena apa prospek yang Anda lihat ke depan dengan memilih program studi ilmu pemerintahan? Karena dari ilmu pemerintahan yang saya lihat adalah ilmu yang mempelajari tentang politik, Pak. Ya. Kebetulan saya sangat tertarik dengan masalah-masalah politik yang ada di Indonesia. Ya. Makanya saya memilih program studi ilmu pemerintahan yang ada di Universitas Tadulako untuk saya dalami, saya pelajari lagi. Apakah selama ini materi-materi kuliah itu relevan dengan kebutuhan di lapangan, kebutuhan di masyarakat, kebutuhan di dunia kerja? Menurut Anda bagaimana? Sejauh saya belajar, saya studi, alhamdulillah relevan, Pak. Baik dari mungkin saya orang desa kan, saya orang desa, bisa artinya kayak ilmu-ilmu apa saja yang berguna untuk saya pakai untuk menjalankan desa saya nanti, itu yang saya jadikan patokan. Oh, diaplikasikan ya ilmu yang selama Anda dapat di studi ilmu pemerintahan bisa Anda aplikasikan di desa Anda ya. Oh. Lalu apa harapan Anda ke depan terhadap
program studi ilmu pemerintahan ini? Harapan saya semoga dosen-dosennya nanti Pak banyak lagi yang bergelar sarjana Iya. doktor S3 lah Iya. gitu, supaya lebih Jadi Anda menyinggung saya nih? Anda menyinggung saya ya? Wah. artinya kayak Iya. supaya lebih Iya. tambah memajukan lah Iya, oke, program oke. studi ilmu Oke. pemerintahan. Apalagi saya dengar dalam waktu dekat ini kayak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tadulako itu membuka cabang baru. Program studi ilmu Itu politik. agak batal ya, dibuka sementara lagi di pending begitu ya untuk pembukaan program studi ilmu politik. Jadi fokusnya kita di ilmu pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan ini kan belajar tentang pemerintahan, belajar tentang politik. Nah, apakah materi-materi yang Anda dapatkan kaitannya dengan ilmu pemerintahan itu sendiri dan materi-materi kaitannya dengan politik itu relevan dengan perkembangan di masyarakat? Menurut Anda? Menurut saya sih relevan Pak. Relevan. Karena ya pemerintahan dengan politik itu Iya. sangat berkaitan. Iya. Kayak apa dan anak lah, Nah. istilahnya gitu lah. Jadi apa? Setelah ini Anda apa yang Anda lakukan? Ini kan momen Anda selesai 2022. Momentum pemilu kita itu di 2024 itu kan ya masih cukup lama ya. Mungkin Anda tertarik ya? Ya saya sebagai seorang juga yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, terutama bidang politik pemerintahan, yang mengharapkan alumni-alumni pemerintahan ini menggunakan momentum. Iya Pak ya. Artinya ruang ya, kalau pilihan Anda sebenarnya apa sih? Cita-cita Anda di awal masuk mau jadi politisi, mau jadi aparat pemerintahan, atau mau menjadi aparat pemerintahan desa, atau aktivis politik, aktivis sosial, atau apa? Apa sih cita-cita awal yang Anda rencanakan ketika Anda masuk di ilmu pemerintahan? Sebenarnya saya masuk itu hanya tertarik sih Pak. Nggak ada cita-cita pengen jadi ini, pengen jadi itu, hanya Tapi tertarik. kan harus ada motivasi. Iya sih Pak. Apa motivasi Anda? Apa ya Pak? Jadi gubernur boleh. Oh gitu ya. Cita-cita itu ya, kata Bung Karno, kita harus banyak bermimpi. Iya Pak, iya Pak. Karena bermimpi itu ya sebagai motivasi kita ya. Iya Pak. Kita boleh berambisi, tapi dalam konteks positif ya no problem ya. Nah, apa setelah ini, apa kiat-kiat Anda, langkah-langkah Anda untuk Mungkin saya kembali ke desa saja dulu. ke desa? Mau memajukan desa saya. Karena bagaimana ya, konflik yang terjadi di desa saya itu sangat rumit. Makanya itu yang mau saya perbaiki di sana. Yang mau saya saya kasih. Anda ingin terlibat begitu ya? Ya, Anda saya- terlibat, oke. 3 tahun 6 bulan, tapi ya, Anda tidak cum laude ya? Alhamdulillah tidak. Ya. Tapi sebenarnya kalau kategori peringkat dari IPK itu sudah memenuhi ya. Ya, alhamdulillah Pak. Tapi karena Anda pernah mengulang, jadi Anda tidak masuk dalam Standar cum laude. ya predikat cum laude ya, tapi predikat sangat memuaskan ya. Alhamdulillah ya. Setelah ini apa yang Anda lakukan dalam jangka waktu dekat? Kalau Anda mau berkiprah di desa kan tidak harus menunggu pemilihan kepala desa. Anda mau berkiprah di pemilu masih lama. Nah, dalam waktu dekat setelah Anda wisuda, apa yang Anda lakukan? Mungkin saya dalam waktu dekat ini kayaknya saya mau fokus aja dulu Pak. Mungkin di luar dari materi pendidikan saya rencana ini Berbisnis. enggak Pak. Bikin kayak Bapak. Oh begitu ya. Terus kayak Bapak. Mau bikin konten insya Allah Jadi YouTuber ya. YouTuber. Tapi sebenarnya bukan YouTuber sih Pak. Saya lebih ke konten kreator aja. Oh begitu ya. Buat konten. Oh iya iya. Suka ya disebut Iya. YouTuber. Iya. Jadi rencananya itu Pak, saya mau bikin channel Iya. tentang review film. Iya. Jadi kayak ada film gitu, saya ceritakan dari alur kisahnya kayak gitu lah.
mungkin ya gimana ya, peluang saya lihat peluangnya kayak banyak, Oh, mungkin iya. besar peluang. Anda tidak buat konten yang kaitannya dengan disiplin ilmu Anda? Apa ya, sebenarnya dasar saya membuat konten itu bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan ilmu saya, bukan Pak, tapi saya juga melihat peluang dari bagaimana konten itu bisa berkembang. Ya, sebenarnya saya ingin membuat konten itu bukan bukan berdasarkan ilmu yang saya dalami, bukan. Ya. Cuman saya melihat peluang bagaimana konten itu bisa berkembang. Jadi ya, saya rasa konten-konten tentang pengetahuan politik itu sudah sangat banyak. Jadi saya rasa sedikit kali peluangnya. Apalagi saya masih Pemula gitu. Ini kan bagian dari industri bisnis ya. Juga Anda juga selama di kuliah kan belajar tentang menjadi wirausaha begitu ya, entrepreneur ya. Jadi ini mungkin ya salah satu bagian dari Anda mengaplikasikan ilmu menjadi wirausaha itu tadi ya. Pak, iya. Ya. Tapi cita-cita jangka panjang Anda ke depan apa? Ya tentu menikah ya setelah itu. Ya. Tapi cita-cita yang Anda ke depan, jangka panjang ke depan, Insya Allah. apakah Anda akan terjun di politik atau mungkin ikut tes PNS sebagaimana banyak keinginan mahasiswa ilmu pemerintahan itu kan rata-rata ya cara pandang mereka, paradigma mereka ya PNS ya, padahal kan ruang kita untuk masuk di pegawai negeri sipil itu kan saingannya ketat, saingannya banyak. 100 banding Nah, 1 lah. Bahkan terlalu sedikit, 1000 banding 1 ya. Ya kira-kira apa gitu rencana jangka panjang ke depan yang Anda lakukan? Ya, insya Allah lah Pak, insya Allah. Semoga diberikan kemudahan. Ya. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin terjun di dunia politik lah. Insya Allah. Bagaimanapun caranya, saya ingin mengaplikasikan ilmu saya. Memulai dari bawah ya, dari level tingkat desa. Oke, apa pesan-pesan Anda untuk junior Anda atau mahasiswa calon pemerintahan atau teman-teman Anda yang belum selesai mungkin? Apa sih kendala yang selama ini Anda hadapi sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan menjalani kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan? Mungkin apa ya? Kendala sih nggak ada sih Pak. Aman-aman saja. Cuman kalau untuk pesan dan kesan untuk adik-adik, Ya, pesan-pesan ya. teman-teman, jangan malas kuliah lah. Intinya itu saja, jangan malas kuliah. Karena malas itu bisa apa ya, menjadi penyakit bagi mahasiswa zaman sekarang. Ketika sekali saja malas, itu akan jadi kebiasaan yang sangat tidak baik untuk mahasiswa. Menjadi penghambat ya. Menjadi penghambat. Oke, terima kasih Saudara Fatur sudah hadir di obrolan santai Bung Iwan. Semoga cita-cita yang diinginkan terwujud. Insya Allah ilmu yang didapatkan selama menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan bermanfaat ya untuk kemanfaatan masyarakat, kemanfaatan masyarakat luas, kemanfaatan desa Anda, kemanfaatan daerah Anda, dan kemanfaatan bagi nusa dan bangsa ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, Pak. Salam. Oke guys, selesai. Hari ini kita podcast bersama Fatur Rahman, Sarjana Ilmu Pemerintahan.